wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mari sebelum kita mulai perkuliahan kita pada petang hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saya minta maaf ya, kemarin ada kendala jaringan, jadi sudah saya coba ganti device dan coba koneksi, tapi ternyata tetap tidak bisa. Sehingga kita lanjutkan petang hari ini. Oke, sebelumnya saya selesaikan dulu yang kemarin tinggal sedikit, tinggal di bagian intervensi gizi. Jadi untuk intervensi ini harus bisa diukur. Jadi tujuan dari intervensi gizi itu harus diukur, dan di sini untuk pembuatan intervensinya itu kita bisa menyesuaikan dengan kesukaan atau kemampuan pasien. Karena kan di awal kan teman-teman melakukan assessment. Jadi assessment itu teman-teman bisa mengetahui bagaimana kesukaan pasien, bagaimana kemampuan pasien, entah itu kemampuan mendapatkan makanan, kemampuan mengolah makanan. Nah, itu disesuaikan di situ. Oke. Nah, nanti apabila penyebabnya tidak bisa diintervensi, teman-teman bisa mendasarkan pada gejalanya. Dan di sini prosesnya, etikanya di sini adalah rencana intervensi itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada klien, sehingga kita bisa mencapai kesepakatan bersama dengan klien atau pasien apa yang akan dikerjakan oleh klien atau pasien. Karena pada prinsipnya intervensi itu adalah nanti apa yang dikerjakan oleh pasien atau klien, sehingga kita harus menyampaikan apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh klien atau pasien. Oke. Jadi kita memberitahu, karena terkait dengan nutrition terapi ya, kita memberi apa, tujuannya apa, bagaimana cara pengaturan jalanannya, bagaimana pengaturan pengolahannya, bagaimana pengaturan pemilihan jenis makanannya, porsinya. Nah, itu disampaikan secara menyeluruh kepada pasien ataupun keluarga pasien. Oke, lanjut slide selanjutnya, Mbak. Nah, dan di sini nanti kuncinya kan tadi kan intervensinya itu disesuaikan dengan kesukaan dan kemampuan pasien. Tentunya kesukaan dan kemampuan pasien itu tuh tidak bertentangan dengan nanti prinsip dietnya atau prinsip untuk mempercepat proses penyembuhannya, ya. Prinsip kesehatannya, intinya di situ. Nah, kalau misalnya sudah coba dirancang oleh teman-teman untuk bisa dilaksanakan oleh klien atau pasien itu belum mencapai kesepakatan dengan klien atau pasien, maka teman-teman bisa memodifikasi intervensi tersebut. Sebagai contoh, misalnya teman-teman itu me, me, merancangnya ya, merancangnya itu nanti di kondisi yang ideal ya, kondisi ideal makanan tersebut misalnya diolah sendiri atau apa namanya, dipersiapkan secara mandiri. Nah, tapi kemudian pasiennya itu menyampaikan bahwasannya contohnya ya, misalnya pasiennya itu 3 hari ke depan atau sebelum masa kontrol itu misalnya pasien itu ada kegiatan di luar, atau misalnya tidak ada yang menyiapkan mengolahkan makanan di rumah, itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa memodifikasi pilihan-pilihan makanan lain yang bisa dikonsumsi
konsumsi oleh klien atau pasien, atau teman-teman bisa memberikan alternatif misalnya, penyediaan makanan yang bisa dipesan oleh klien atau pasien. Nah, ini maksudnya fungsinya memodifikasi di sini seperti itu, ya. Kemudian nanti, pasien itu diberi motivasi, didorong ya, didorong untuk komitmen dengan intervensi gizi yang telah dibuat. Tentunya dengan, eee, memberikan, apa ya, penjelasan bahwasanya nutrition terapi ini adalah sebagai bagian dari proses, terapi pasien untuk lebih cepat pulih, ya. Kemudian yang terakhir di intervensi ini adalah kita melakukan, eee, pengecekan pemahaman klien. Jadi di akhir, kalau yang di assessment kemarin kan teman-teman bisa melakukan cross check. Jadi tadi, dari hasil diskusi misalnya teman-teman bilang seperti itu, atau dari hasil tadi kita berbicara, bersama, ini saya simpulkan ya tadi, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, kemudian kebiasaan makannya 3 kali sehari, seperti itu ya. Kalau yang di assessment kan teman-teman yang melakukan, eee, verifikasi ya atau validasi atas data-data pengkajian kepada pasien. Nah, kalau yang di intervensi ini teman-teman mengecek pemahamannya klien. Jadi teman-teman tadi setelah menjelaskan ini nanti selama, eee, masa pemulihan di rumah atau misalnya selama dirawat di sini, nanti dietnya seperti ini, kemudian, untuk dimakan secara teratur, jamnya seperti ini. Nah, itu untuk mengecek pemahamannya teman-teman bisa bertanya ulang tadi apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, atau teman-teman kemudian meminta, pasien atau penanggung jawab pasien tersebut menceritakan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh, teman-teman selaku ahli gizi. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang sedikit, ada yang masih, belum dijelaskan, teman-teman bisa, memberikan pertanyaan, pancingan ya. Sebagai contoh, teman-teman yang sudah saya jelaskan berarti yang harus dihindari makanan apa saja. Nah, seperti itu. Jadi ditanyakan, eee, apakah benar-benar pasien itu memahami apa yang sudah kita jelaskan kepada pasien. Kalau misalnya nanti belum jelas ya, dari hasil verifikasinya itu belum jelas, itu, lakukan edukasi ulang. Ya mau nggak mau memang harus, mengulang, atau kalau tidak mengulang, teman-teman memberikan, highlight atau memberikan note utama pada, diet tersebut itu tuh seperti apa, yang lebih ringkas, lebih mudah dipahami oleh klien atau pasien di situ. Oke. Jadi, teman-teman melakukan pengecekan pemahaman di situ. Kalau sudah oke, bisa terus jalan, kalau misalnya belum, ya tadi teman-teman menjelaskan ulang. Oke. Itu kalau di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terstandar akreditasi itu nanti ada bukti catatan, eee, edukasi terintegrasi atau edukasi kolaboratif di situ. Di situ tuh nanti harus, sesuai standar akreditasinya itu, selain kita menuliskan materi apa yang kita, materi apa yang kita berikan, nanti kita wajib melakukan, verifikasi atas pemahaman pasien terhadap penjelasan kita, kemudian nanti buktinya lainnya adalah ada tanda tangan dari penerima edukasi dan yang memberikan edukasi. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini untuk monitoring evaluasi gizinya di sini, di sini kita wajib melakukan pengecekan
Ibu, maaf putus-putus suaranya. Mbak. Halo. Tadi suaranya putus-putus, Ibu. Kalau sekarang, untuk sekarang, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Dengar, Oke, Ibu. terdengar. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang monefnya, jadi ini wajib dilakukan ya, monitoringnya itu kalau misalnya nanti itu di pasien rawat jalan, monitoring evaluasinya ini nanti disampaikan dulu. Yang mau teman-teman itu monef nanti apa, dan itu kemudian dibuatkan janji temu untuk kontrol, dibuatkan janji temu pertemuan berikutnya. Oke. Kalau untuk yang pasien rawat inap, ini bisa dilakukan sesuai kategori dari screeningnya. Apakah pasien tersebut itu harus dimonitoring evaluasi harian atau per berapa hari, ya. Jadi di sini nanti kemudian bisa juga dilakukan pengecekan melalui kalau kita di rumah sakit biasanya melakukan metode Comstock ya. Untuk pasien-pasien yang beresiko itu kita lakukan Comstock juga, melihat apa namanya, asupan makanan pasien, nanti kita hitung di situ apa pencapaiannya berapa di situ. Jadi di sini kita melakukan pengukuran hasil baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas. Oke. Dan di sini nanti hasilnya tersebut, monefnya tersebut diidentifikasi apakah hasilnya itu positif atau negatif. Oke. Kalau hasilnya itu sudah positif, maka berikanlah apresiasi kepada klien atau pasien. Sedangkan kalau hasilnya negatif, kita langsung melakukan telaah. Apa yang menyebabkan hasilnya menjadi negatif? Apakah ada kendala dari apa, tingkat pemahamannya pasien, atau kendala mungkin dari support system di pasien, atau ada hal yang lainnya. Bisa jadi mungkin tidak bermasalah di pasien, tapi ternyata mungkin karena, efek dari medikamentosanya atau seperti apa, jadi dicari di situ. Oke, dan yang terakhir, harus dilakukan dokumentasinya. Oke, semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ahli gizi itu harus dicatat di rekam medis, begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman sudah mencatat, itu harus dilakukan. Jadi sinkron antara yang dilakukan dengan yang dicatat, antara yang dicatat dengan yang dilakukan. Oke, lanjut. Ya, sudah selesai yang PAGT. Dari teman-teman yang dari penjelasan etika PAGT kemarin, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Sebelum ke materi yang satunya. Belum ada, Ibu. Oke, baik. Kalau belum ada, tolong dibantu presentasi yang satunya, Mbak Kania. Oke, baik. Kita lanjut ke ada teknologi, sistem rujukan, sama nanti ada virtual etik ya, untuk pelayanan gizi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai rujukan ya, karena ini terkait dengan yang etika pada PAGT. Slide selanjutnya, Mbak. Jadi di sini yang dimaksud dengan rujukan gizi itu adalah sistem dalam pelayanan gizi rumah sakit yang memberikan pelimpahan wewenang timbal balik atas pasien dengan masalah gizi baik secara vertikal ataupun horizontal. Jadi bisa ke sesama, bisa juga naik ataupun turun, ya. Sebagai contoh misalnya kalau sesama ya, sesama itu misalnya contoh dirujuk
ke apa namanya, misalnya pasien ini ya, posisi seperti sekarang ini ya, posisi liburan. Kemudian pasien dirawat di suatu fasilitas pelayanan kesehatan, tapi ternyata pasien tersebut itu posisi saat ini di Jogja itu sedang piknik, sedang piknik saja karena kebetulan butuh butuh penanganan yang apa ya, selain dari tenaga kesehatannya mungkin perlu juga yang menunggui. Kalau di sini tidak ada yang menunggui, akhirnya dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dengan domisili pasien, oke, dekat dengan domisili pasien. Jadi itu kemudian dikembalikan ke apa, yang setipe ya, setipe tapi lebih dekat dengan domisili pasien. Ya, untuk penanganan berikutnya. Nah, kalau yang secara apa namanya, naik di sini ya, naik atau turun ini misalnya karena memang dari misalnya fasilitas pelayanan kesehatan dengan tingkat yang lebih rendah naik ke atasnya, atau ketika sudah tertangani di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat yang atas, kemudian dikembalikan lagi ke yang fasilitas tingkat bawahnya untuk di monitoring ya, di maintenance. Ini sebagai contoh misalnya kayak pada pasien-pasien misalnya ditemukan kasus gizi buruk di suatu suatu wilayah, itu nanti dari puskesmasnya ditangkap dulu oleh puskesmas, kemudian nanti dirujuk ke rumah sakit daerah. Nanti kalau misalnya butuh penanganan lanjutan lagi, bisa dirujuk ke rumah sakit umum pusat. Nanti kalau sudah tertangani, kondisi tertangani di rumah sakit umum pusat, bisa nanti langsung dikembalikan lagi ke apa, vaskes tingkat pertamanya di puskesmasnya tadi untuk dilakukan monitoring secara berkala. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, kalau untuk yang di gizi rawat inap, itu diawali dulu dengan screening gizi 1 kali 24 jam oleh perawat. Jadi sebelumnya screening gizi ini biasanya masuk ke dalam screening keperawatan ya. Jadi nanti ada pertanyaan simpel yang nanti di-checklist oleh perawat itu dengan ditanyakan dengan pasien, kemudian di-checklist di situ. Nanti dari situ akan timbul skor ya, karena sudah terstandar di situ screeningnya. Kemudian nanti pada pagi harinya, 1 kali 24 jam berikutnya, ahli gizi itu wajib me mengecek ya, pasien-pasien baru mana saja yang kemarin belum tercatat screening 1 kali 24 jam. Nah, nanti membuka rekam medis pasien, kemudian melihat screening yang sudah dilakukan oleh pasien, dan di sini akan melakukan verifikasi ya, verifikasi validasi terhadap screening yang sudah dilakukan oleh perawat. Nanti dari sini kemudian ahli gizi itu melakukan kunjungan awal 1 kali 24 jam kepada pasien baru tersebut. Oke. Hasil screeningnya tadi akan dua dua anu ya, dua kategori, apakah pasien tersebut beresiko mengalami malnutrisi di rumah sakit atau pasien tersebut tidak beresiko. Oke. Lanjut. Oke. Itu kalau dirawat inap. Kalau dirawat jalan seperti apa? Kalau dirawat jalan itu bisa melalui permintaan asuhan gizi, konsul gizi. Permintaan ini bisa atas permintaan pasien, jadi pasiennya sendiri yang memang langsung ke poli gizi, atau bisa juga rujukan dari poli dokter yang lain. Nah, setelah itu nanti pasien ketika membawa konsul lembar rujukan gizi, atau pasien itu datang sendiri mendaftar dengan berkas pendaftaran, maka pasien nanti akan mendapatkan asuhan gizi ya,
dari mulai pengkajian gizi, diagnosis, intervensi, dan rencana monitoring evaluasi. Nah, kalau pasiennya itu sudah bawa rujukan, itu biasanya kita sudah ada bayangan dulu ya, sudah mendapatkan gambaran bahwasannya pasien ini, dengan diagnosa penyakit apa, kemudian permintaannya kita diminta untuk melakukan nutrition terapi apa. Nah, kalau pasiennya itu atas permintaan sendiri, pasien itu masuk, ya kita kemudian melakukan pengkajian, apa yang menjadi keluhan atau apa yang ingin dikonsultasikan pasien kepada ahli gizi. Nah, prinsipnya seperti kemarin saya jelaskan kalau untuk yang dirawat jalan, asesmennya apalagi terkait dengan antropometri sebaiknya dilakukan secara langsung. Oke, dan jangan lupa etikanya minta izin dulu ketika melakukan kontak fisik, misalnya ketika mau mengukur tinggi badan atau mengukur lingkar lengan atas kepada pasien. Nah, setelahnya nanti dilakukan asesmen, pengukur, teman-teman kemudian memberikan edukasi. Nah, kalau di rawat jalan itu kan prosesnya langsung ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kemudian menyiapkan berkasnya, nah minta izin, mohon waktunya sebentar untuk teman-teman itu menyiapkan, leaflet ya, leaflet untuk diisi sesuai, jenis diet pasien yang akan diberikan kepada pasien sama, eee, leaflet yang digunakan apa. Oke lanjut. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan. Oke. Lanjut. Mau dicas dulu Mbak Kania? Sudah aman perangkatnya? Iya, Ibu. Aman, oke. Lanjut. Oke. Nah, terkait rujukan, jadi di sini kita ada juga kualifikasi ya, kualifikasi tenaga gizi. Ini sesuai dengan PMK 26 tahun 2013. Jadi ahli gizi itu ada di profesi kita tuh masih ada beberapa lulusan ya. Jadi ada yang lulus diploma 3, ada yang lulusan diploma 4, ada yang lulusan sarjana, dan ada yang lulusan pendidikan profesi. Jadi di sini ada 4 ya kalau yang diatur di PMK itu. Nah, dan di sini sebutannya berbeda-beda ya, kalau dan berkembang ya. Kalau, zaman saya dulu kuliah, ya itu belum banyak yang mengambil setelah lulus sarjana gizi kemudian mengambil profesi ya, itu belum belum begitu banyak yang mengambil profesi kemudian melakukan, uji kompetensi. Nah, kalau yang di peraturan berkembang sekarang itu semuanya sudah harus, teruji kompetensi juga. Sambil dibuka slide selanjutnya tidak apa, Mbak? Nah, jadi di sini, tenaga-tenaga gizi tersebut tadi dari berbagai latar belakang pendidikan, ada 4 ini tadi, mereka ketika sudah melakukan, uji kompetensi ya atau registrasi, terdaftar di organisasi profesi di sini juga, itu, sebutannya berbeda-beda ya. Untuk yang D3 gizi atau ahli madya gizi tadi sebutannya sebagai Technical Registered Dietitian. Kemudian untuk yang lulusan D4 dan sarjana gizi, ini kalau teman-teman S1 ya, S1 gizi ini dan belum mengambil profesi, nanti sebutannya adalah Nutritionist Registered. Dan kalau yang sudah mengambil profesi serta lulus uji kompetensi, ini disebutnya sebagai, registered dietitian. Oke, lanjut. Nah, di masing-masing ini ada,
perbedaan ya. Untuk yang tapi pembedanya ini lebih ke dibagi dua ya. Yang pertama itu yang untuk TRD, kemudian untuk Nutrition Registered, hanya bisa bekerjanya itu di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya di situ ada penanggung jawab yang menaungi sumber daya manusia tersebut dalam melaksanakan asuhannya. Jadi istilahnya ada payungnya di situ. Ada payungnya yang sebagai penanggung jawab pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, akan tetapi kalau yang registered dietitian ini ada selain bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, ada plusnya ya, yaitu plusnya adalah untuk tenaga registered dietitian ini adalah mereka bisa melakukan praktek secara mandiri. Artinya praktek secara pribadi, tidak menginduk pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi buka pribadi di rumah atau di suatu tempat usaha itu bisa, khusus yang registered dietitian. Oke. Nah, tapi di sini kalau di PMK-nya ya atau di pasalnya ya memang ada note pengecualian yang ada di ayat 4 karena memang untuk ini distribusi atau lulusan registered dietitian kan eh, apa belum secara merata di seluruh pelosok tanah air sehingga ada permakluman di ayat 4 tersebut yang mengakomodir hal tersebut. Jadi kalau tidak ada registered dietitian, maka TRD dan nutrition registered ini bisa melakukan pelayanan gizi secara mandiri, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di vaskes tempat tenaga gizi yang bersangkutan bekerja. Jadi dia bisa melakukan praktek mandiri kalau dia juga bekerja di fasilitas tempat pelayanan kesehatan. Begitu. Lanjut. Nah, kemudian ini di pasal 17 beberapa kewenangannya berikan pelayanan konseling, pengkajian gizi, pelaksanaan ADIME ya, kemudian pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan pelayanan gizi, serta yang terakhir melaksanakan penyelenggaraan makanan massal ya atau dalam jumlah yang besar. Lanjut. Oke. Nah, ini ada batasan ya, batasan yang berbeda antara TRD dan registered dietitian. Jadi kalau yang TRD tadi, yang ahli madya gizi atau D3 gizi tadi, di sini terbatas pada pemberian gizi untuk orang yang sehat dalam kondisi tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak dan dewasa dan lanjut usia. Tapi di sini note-nya adalah pasien tersebut yang dalam kondisi khusus itu dalam kondisi yang sehat. Artinya pasien tersebut tidak ada penyakit yang lain. Jadi misalnya contoh ibu hamilnya di sini yang menjadi area kewenangannya TRD itu adalah ibu hamil yang sehat. Tapi kalau ibu hamil dengan misalnya preeklamsi, nah itu bukan ranahnya di TRD. Oke. Kemudian yang kedua, TRD ini bisa memberikan pelayanan gizi pada orang sakit tapi yang single diagnose atau dia tanpa komplikasi itu bisa ditangani oleh technical registered dietitian. Nah, kalau di tempat kerja tersebut ada profesi gizi lainnya yang lebih
tinggi di situ. Maka tenaga gizi registered dietitian tadi ada di bawah bimbingan tenaga registered dietitian. Oke. Lanjut, Mbak. Nah, kalau yang tenaga registered dietitian ini punya beberapa kewenangan lebih. Yang pertama adalah bisa menerima klien atau pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter. Orderan gizi dari dokter. Kemudian karena tadi batasannya adalah komplikasi dan non komplikasi. Kalau untuk yang pasien komplikasi ataupun non komplikasi itu jelas bisa di-handle oleh registered dietitian. Kemudian yang ketiga ini adalah bisa memberi masukan kepada dokter yang merujuk apabila preskripsi dietnya tidak sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Ini contohnya misalnya pasiennya itu oleh dokternya karena masih diet cair ditarget 1 cc misalnya sampai 3 kalori. Nah, kita hitung-hitung, kita proporsikan di situ tidak bisa. Oke. Jadi ya, ada yang bertanya? Maaf kepencet Ibu. Udah, oke. Saya lanjut. Jadi misalnya dari ahli gizi itu menghitung, ini nggak mungkin kalau misalnya 1 cc 3 kalori, maksimalnya 1 cc itu 1,5 kalori. Nah, itu kita buat preskripsinya, kita sampaikan ke dokter penanggung jawab pasien tentunya dengan cara yang baik ya. Jadi disampaikan dulu hitungannya teman-teman, ini dietnya seperti ini dari perhitungan dari gizi, dokternya order sekian, kemudian teman-teman punya planningnya seperti apa, apakah itu akan terpenuhi, targetnya meningkat, terpenuhi sampai dengan 100% itu selama 2 hari perawatan atau itu disampaikan kepada profesional pemberi asuhan yang lain. Oke. Kemudian tentunya dari registered dietitian ini juga bisa merujuk pasien dengan kasus sulit atau critical ill dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten. Jadi tadi misalnya ketika dihitung, teman-teman hitung, oh nggak mungkin. Tapi kalau secara penyediaan makanan nggak mungkin, tapi secara kebutuhannya memang harus terpenuhi misalnya terpenuhi kebutuhan pasien itu dalam sehari minimal 1.500. Tapi ketika tadi dengan hitungan diet cair yang sudah dihitung teman-teman itu paling mentok misalnya maksimal itu hanya di 1.000 kalori misalnya. Nanti teman-teman bisa mengkoordinasikan dengan yang lebih ke spesialis, contohnya adalah spesialis gizi klinik apabila memang diperlukan peresepan nutrisi parenteral ya, dibantu memenuhi kebutuhan gizinya dalam sehari dengan diberikan nutrisi parenteral. Oke, lanjut Mbak. Nah, di sini yang kan juga ada ya di slide yang etika PAGT ya, jadi kita harus menghormati hak pasien, memberikan informasi masalah gizinya apa, jadi sekali lagi pasiennya yang menjadi subjek, bukan kita ahli gizi atau kita ahli gizi atau PPA-nya yang sebagai subjek. Kemudian merujuk kasus yang bukan kewenangan. Tidak perlu khawatir ketika itu untuk pasien. Karena tujuannya tadi pasien cepat sembuh, bukan tidak
kurang mendalami ya. Kita kurang mendalami untuk case yang nggak apa-apa kita yang mungkin punya passion lebih di situ ya. Karena kan kita tuh pastinya ada kecenderungan ya, secara umumnya teman-teman paham, tapi kalau sudah mendalami detail, mungkin nanti teman-teman tuh ada yang kayak nanti deskripsi ya, teman-teman ada yang mengambil kasusnya itu pada kasus penanganan gizi pada pasien penyakit endokrin, ada yang teman-teman mengambilnya pada pasien kasus bedah gitu ya. Jadi kan ada apa ya, kekhususan ya di sini ya. Di kasus tersebut tidak apa-apa tidak apa-apa diberikan kepada teman ahli gizi yang lain di situ. Oke. Kemudian diingatkan kembali di PMK ya, hanya kewajiban rahasia pasien dan yang terakhir memenuhi standar profesi dan layanan dan standar operasional prosedur. Oke, lanjut. Minta terlanjut Mbak Kania. Siapa yang baca remixnya? Sebelumnya saya sampaikan juga, kalau yang di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah ini ada juga namanya kredensial ya, namanya kredensial yang dilakukan oleh komite profesi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ahli gizi itu di fasilitas pelayanan kesehatan itu masuk ke dalam komite tenaga kesehatan lain. Nah, nanti di situ akan kemudian nanti nilai dan bisa lakukan secara diri yang perlu pendampingan mana yang tidak diberikan di situ kewenangannya. Jadi ada kewenangan rancangan klinis yang nanti diberikan pada orang. Itu nanti bisa bahkan kewenangan klinisnya itu bisa ditambahkan kalau misalnya sudah misalnya teman-teman habis kos atau habis pelatihan teman-teman terampil, itu kewenangan klinisnya ditambah, bisa dirubah itu jadi misalnya dari posisi yang mandiri menjadi supervisi, misalnya seperti itu. Nah, kalau supervisi atau malah jadi tidak mandiri, kalau teman-teman menghadapi case tersebut, maka teman-teman harus merujuk kepada yang lebih menguasai atau kepada yang teman yang kompetensinya di situ. Atau mungkin ada satu case bisa melakukan teknik slide teknologi ini hilang ini. Oke. Ini slide sebelum ini. Oke. Jadi teknologi gizi sekarang sudah berkembang ya. Informatika kesehatan di sini berfokusnya pada ilmu tata cara memperoleh, menyimpan, mempresentasikan, menyebarluaskan, dan menggunakan data serta informasi untuk keperluan pelayanan kesehatan. Tujuannya di sini adalah meningkatkan penggunaan data kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan, riset, dan pendidikan. Jadi sambil slide selanjutnya nggak apa-apa Mbak. Manfaat teknologi gizi itu sekarang berkembangnya sangat cepat ya dan sangat pesat, apalagi setelah kemarin pandemi COVID ya. Jadi teknologi itu berkembang juga dengan sangat cepat di sini. Jadi di sini bisa memudahkan pasien karena sekarang gampang ya.
pasien itu mungkin contoh tidak perlu mendaftar secara langsung ya via aplikasi sudah bisa sudah bisa mendapatkan nomor antrian, bahkan sudah bisa langsung ahli yang lain, dan nanti dari bisa juga menjadi teknologi ini mencegah penularan penyakit. Kalau misalnya pasien yang kita layani itu penyakitnya itu infeksius atau kebalikannya, kita sendiri mungkin sedang tidak fit, entah sedang flu atau sedang batuk. Kemarin kan di slide etika PAGT itu terbebas dari infeksi ya, infeksi yang bisa juga disebabkan karena lingkungan atau juga karena kesalahan diet. Ini mencegah penularan penyakit, dan di sini dengan adanya teknologi itu akan membuat tunggu pasien karena beberapa fasilitasnya kan bisa tahu yang berapa, bisa dibantu yang mic-nya menyala, yang lain biar tidak. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi di sini penyimpanan dan perawatan datanya menjadi lebih mudah, alur kerjanya juga menjadi sekarang gampang. Kalau ketinggalan gambar sekarang nggak khawatir. Kalau dulu mungkin kalau itu khawatir. Sekarang lebih khawatir ketika ketinggalan HP, karena mungkin digital ada di situ, kemudian kartu identitas juga tersimpan di HP, seperti itu ya. Jadi alurnya menjadi lebih sederhana, tidak perlu khawatir membawa uang kemana-mana, jumlah banyak seperti ya. Contohnya seperti itu. Kemudian pemantauannya bisa secara online, ya, bisa dipantau. Kalau dulu zaman saya dulu masih kuliah itu, kalau misalnya mau melaporkan uh, screening ya, hasil screening gizi terkait dengan screening stunting ya, itu datanya dari posyandu itu masih ditulis manual, kemudian nanti direkap dulu oleh kader ya, nanti terus kemudian masuk ke puskesmas itu nanti berapa hari di-verif dulu datanya tersebut, di-mappingkan lagi jadi satu, kemudian dikirim ke dinas kesehatan, nanti dari dinas kesehatan ngolah lagi, kemudian masuk ke provinsi, masuk sampai dengan ke nasional seperti itu. Jadi tahapannya itu lebih lama. Nah, sekarang ketika sudah online itu lebih mudah. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi di sini ada beberapa pemanfaat teknologi di bidang gizi. Yang pertama ada aplikasi mobile dan platform daring di sini memberikan informasi gizi. Sekarang ya kalau mengandalkannya kan diingat-ingat, hitung secara manual. Kalau sekarang teman-teman masukkan data berat dan tinggi badan, klik nanti sudah bisa keluar perhitungannya secara sudah dirumus di situ, jadi lebih cepat pelayanannya. Kemudian ada media sosial dan grup komunitas, ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk menyebarkan edukasi gizi, bagaimana bisa berupa video, bisa poster, bisa berupa di media sosial atau grup komunitas. Kemudian ada juga yang ini memberikan informasi gizi, mengingat bahkan menghasilkan makan yang sesuai dari asesmennya pasien tadi. Berikutnya ada
Slide selanjutnya jam pintar ya. Ya, wearable devices, jam pintar. Jadi sekarang sudah banyak jam pintar yang bisa memantau atau mendeteksi misalnya kita ada gangguan kesehatan. Contohnya, misalnya, loh kok tiba-tiba kok pengingat nih kok denyut nadinya kok kecepatan atau malah kerendahan gitu ya, rendah dari nilai normal atau naik ya, karena ada yang bisa mengkoreksi. Jadi ketahuan di situ sebagai reminder ya, oh kok ini kok sudah diingatkan ya, ternyata hari ini kurang gerak, baru sekian kilo, baru sekian langkah, diingatkan oleh jam pintar ini. Kemudian kita melakukan aktivitas fisik, bergerak, seperti itu ya. Kemudian ada juga sistem pakar dan algoritma. Jadi di sini bisa digunakan sebagai deteksi dengan menganalisa makan, riwayat kesehatan untuk intervensi yang lebih. Dan yang terakhir itu ada AR book di sini. Ini sekarang sudah banyak juga buku-buku yang di dalamnya itu nanti ada gambar bisa di-scan ya, dan nanti akan bisa dari scan itu kita bisa mendapatkan fitur 3D ya dan video untuk belajar. Nah, ini banyak sekali juga AR book sekarang yang terkait dengan gizi itu bisa menjadi pembelajaran pada sekolah dasar. Utamanya juga mengajarkan pola makan yang baik dan sehat. Oke, lanjut. Ya, ini komponennya ada yang berbasis pengetahuan, jadi menyimpan fakta dan aturan dari domain tertentu, tapi ada juga yang mesin inference, jadi menggunakan algoritma untuk nantinya akan ditarik kesimpulannya. Jadi di sini contohnya ada sistem yang mendiagnosis status gizi balita atau nanti langsung memberikan resep menu makanan sehatnya sesuai data yang dimasukkan oleh penggunanya. Lanjut. Untuk metode algoritmanya tiga ya. Ini yang forward chaining. Jadi di sini itu kalau di yang di PAGT tadi ini dimulai dengan assessment. Jadi proses ADME ya. Ada bergerak maju, ada diagnosis, ONEF. Jadi ada board ini diagnosis apa, kita tarik data-datanya itu apa, kebiasaan makannya itu apa, bagaimana ini pas food gitu ya. Ditarik di situ. Terakhir adalah algoritma genetika. Jadi di sini digunakan untuk mencari solusi optimal menu makanan terbaik dari kemungkinan kombinasi makanan. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir dari materi hari ini. Kita bahas mengenai ritual etik dalam gizi ya. Yang pertama, teknologinya sudah berkembang, teman-teman harus memastikan validitas dari kontennya. Dan sampai informasi yang disajikan itu adalah informasi yang hoax. Oke, jadi pastikan informasi yang disajikan itu adalah informasi yang akurat, benar, berasal dari ya. Itu datanya untuk konten atau disampaikan di media tersebut adalah benar. Kemudian yang kedua adalah harus menjaga privasi ataupun keamanan datanya. Jadi di sini kita wajib menjaga rahasia data kesehatan dan pola makan dari
pengguna. Jadi tidak boleh kemudian sampai bocor ya, ataupun dibiarkan bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Jadi ini hati-hati utamanya pada aplikasi-aplikasi yang menggunakan data-data yang sensitif. Oke. Kemudian ini karena terkait dengan kerahasiaan ya, kalau privacy dan ketiga adalah aksesibilitas dan inklusi. Jadi di sini platformnya desain agar dapat diakses semua lapisan masyarakat. Bahasanya nanti juga disesuaikan yang bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Dan itu user friendly, jadi mudah untuk dan di sini kontennya harus relevan secara budaya. Jadi bisa saja disesuaikan ya kontennya terhadap budaya tersebut karena memang kenapa harus bisa jadi di tempat lain itu tidak masalah, ketika itu menjadi video edukasi di tempat yang lainnya itu menjadi masalah karena dianggap tidak sesuai dengan tidak relevan dengan budaya yang ada di tempat tersebut. Oke, terakhir lanjut Mbak. Nah, itu adalah keterlibatan pengguna. Jadi di sini mendesain intervensi yang menarik dan memudahkan untuk mendorong kepatuhan dan perubahan perilaku jangka panjang. Jadi saya akan kayak contoh, kalau misalnya di aplikasi ini itu kita bisa kemudian melakukan konsultasi online langsung dengan kemudian hanya mengirim, misalnya sudah diatur makannya, kemudian oh hari ini saya nggak makan apapun misalnya, boleh nggak makan ini? Nah seperti itu. Jadi ada keterlibatan pengguna di situ untuk berkomitmen terhadap intervensi gizi yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah transparansi. Jadi ini menjelaskan bagaimana AI ini membuat rekomendasi gizi untuk membangun kepercayaan dari penggunanya. Oke. Oke, sudah terakhir ya Mbak, ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu oleh teman-teman? Ada? Sudah Ibu, cukup. Sudah. Kalau sudah, saya absen dulu. Sebentar saya buka absensinya dulu.